Selamat pagi Bapak dan Ibu rekan-rekan alumni Prasetya Mulia. Apa kabar? Semoga semuanya selalu sehat ya. Perkenalkan, saya Nia Damayanti dari tim Alumni Network Universitas Prasetya Halo. Mulia. Halo. Ya, halo. Ya, Gita ini. Oh iya Pak. Oh, ya. Ya, nggak apa-apa. Saya dari tim Alumni Network Universitas Prasetya Mulia. Saya akan membantu sebagai MC dalam acara pagi hari ini. Public discussion yang berjudul Quantitative Easing Post-COVID-19 to Stimulate Economic Growth. Acara ini adalah sebuah kolaborasi antara IKAPRAMA atau Ikatan Alumni Universitas Prasetya Mulia dan Alumni Network. Sebelum dimulai, saya akan membacakan tata tertib agar acara ini bisa berjalan dengan lancar. Demikian tata tertib acara public discussion kita pagi ini. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua IKAPRAMA, Bapak Dr. Haris Turino. Silakan Pak Haris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, terima kasih atas partisipasi dari seluruh rekan-rekan yang hadir pada acara webinar kali ini. IKAPRAMA adalah satu organisasi resmi Ikatan Alumni Prasetya Mulia. Organisasi ini bersifat inklusif, tidak eksklusif. Dan bagi seluruh alumni Prasetya Mulia yang saat ini jumlahnya lebih dari 9.000 orang. Selamat datang juga kepada rekan-rekan non-alumni yang bergabung pada acara ini. Rasanya belum pernah terjadi nih, acara IKAPRAMA, walaupun acara gathering besar, tapi dihadiri oleh sekian banyak orang. Ternyata ini adalah the power of COVID-19. Ya, acara pagi ini menarik sekali karena apa? Kita ada pembicara-pembicara yang hebat, yaitu Dr. Gita Wirjawan, yang sebelumnya adalah Menteri Perdagangan dan Ketua BKPM. Juga orang pengen dengar nih, apa sih yang mau dikatakan Profesor Jisman? Saya yakin ini orang-orang yang dengar apa yang ingin dikatakan Profesor Jisman, kangen diajar Prof. Jisman, juga mungkin waktu diajar dulu belum mudeng-mudeng bener nih, Prof. Jisman ngomong apa sih sebenarnya. Dan yang paling menarik adalah acara ini digagas oleh Pak Yuan Permata Adu. Ini Wakil Ketua Umum Kadin, tapi kali ini Pak Yuan sekaligus sudah resmi menjadi calon Ketua IKAPRAMA untuk periode berikutnya. Katanya ingin mengabdikan golden age dan golden moment-nya untuk IKAPRAMA. Nah, topiknya ini menarik sekali rekan-rekan, yaitu bahwa quantitative easing post-COVID-19. Yang menjadi pertanyaan adalah, benarkah kebijakan fiskal yang ekspansif tidak cukup untuk mengatasi pertumbuhan ekonomi? Kenapa mesti menggunakan quantitative easing? Apa sih quantitative easing itu? Apa bedanya dengan money printing? Apa bedanya dengan relaksasi giro wajib minimum? Dan pertanyaan-pertanyaan yang menarik ini akan dijawab oleh dua pembicara, dan yang luar biasa adalah rekan-rekan akan dipandu oleh moderator kita yang sangat cantik, cerdas, sekaligus juga alumni Prasetya Mulia, yaitu Ibu Gita Nafisa. Namanya sama-sama Gita, Pak Gita Wirjawan, tapi jelas ini bukan istri Bapak, ini bukan ibu Bapak ya. Ibu Gita adalah founder dan CEO dari Sabu Haji. Mari rekan-rekan kita sama-sama menyaksikan acara ini sekaligus menambah wawasan bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya tadi setelah Pak Haris, mungkin kita akan mendengarkan terlebih dahulu sedikit sepatah kata dari Pak Juan ya. Seperti itu, Pak Gita. Apa kabar, Pak Gita? Nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan Pak Gita ya, Baik. Pak ya? Oke, tapi sebelumnya mungkin kita akan memanggil Pak Yuan dulu. Pak Yuan Permata, monggo silakan Pak. Mungkin ada sepatah dua patah kata yang mau disampaikan terlebih dahulu, Pak.
Baik, terima kasih. Jadi pada kesempatan pagi ini saya mengucapkan selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita dengan kehadiran Pak Gita ini, kita akan belajar sesuatu. Orang mesti 1 tahun kuliah, barangkali dengan Pak Gita kita bisa dapat 1 jam mengenai quantitative easing. Kita belajar banyak, dan yang paling penting, Prasetya Mulia ini adalah yang diuntungkan untuk menjadi kampus alma mater pertama yang mendengar pemikiran quantitative easing yang sudah sukses digunakan di negara-negara lain. Dan saya, Yuan Permata Adu, juga sudah disampaikan oleh Pak Haris tadi, sudah memenuhi syarat untuk jadi kandidat katanya, kandidat Ketua IKAPRAMA, dan mohon doa restu dari semua teman-teman untuk kiranya ini semua berjalan dengan baik dan lancar. Untuk itu, perkembangan situasi industri saat ini sangat mencekam dan posisinya sangat mengkhawatirkan, sehingga nanti sebaiknya kita langsung mendengar gambaran dari Pak Gita apa-apa yang mesti kita lakukan, dan banyak hal nanti sebagian gambaran bagaimana industri kami saat ini, industri yang terjadi, yang tadinya dipikirkan industri makanan tidak ada masalah, ternyata industri makanan pun tergerus karena PSBB ini tidak ada yang keluar, penanaman pertanian juga terganggu karena tidak ada pekerja untuk di lahan pertanian, dan konsumsi turun karena semua tidak mempunyai kemampuan spending lagi, dan kita juga mengerti bagaimana industri-industri yang lain bisa dibayangkan. Pada kesempatan ini, saya mengucapkan banyak terima kasih kehadiran Pak Gita Wirjawan, dan khususnya kepada Mahaguru Pak Jisman Simanjuntak yang mengajarkan saya pada saat itu, sampai saat ini Pak Jisman yang kami banggakan juga duduk di Kadin. Tanpa kita mungkin tidak banyak yang tahu, Pak Jisman ini juga anggota Dewan Pertimbangan. Dan Pak Gita itu adalah Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin. Jadi organisasi ini begitu besar dan juga begitu banyak tokoh-tokoh di dalamnya. Kami kembalikan acara ini kepada Bu Gita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Juan, terima kasih sekali. Oke, ini tadi sebelum acara dimulai juga saya dari tadi mengamati dan mendengarkan begitu banyak para peserta kita itu yang benar-benar paham tentang ekonomi dan juga orang-orang hebat di Indonesia. Jadi harusnya pagi ini kita akan mendapatkan tidak hanya sekedar mengetahui quantitative easing itu apa. Quantitative easing bagaimana kalau kita singkat dengan QE aja ya. Nah, QE ini apa, tetapi juga lebih ke apa sih yang kita bisa lakukan untuk Indonesia melalui misalkan memang QE ini adalah salah satu way out-nya yang terbaik buat Indonesia atau tidak. Terus juga resikonya seperti apa, seperti itu. Nah, pagi ini juga kita semua sudah mengetahui bahwa kita akan ada pembicaranya, Pak Gita Wirjawan, ya. Saya nggak perlu lagi menjelaskan CV-nya mungkin ya Pak Gita ya. Soalnya saya sudah pernah menginterview Pak Gita itu dari tahun 2008, Pak Gita. Waktu masih di Metro TV, dan yang jelas Pak Gita ini mempunyai pandangan yang luar biasa tentang Indonesia, ekonomi, terus juga sangat peduli tentang kebudayaan, olahraga, dan yang lain-lain. Nah, nanti Pak Gita akan berbicara selama kurang lebih 40 menit, Pak Gita. Terus juga, setelah Pak Gita, kita akan mendengarkan Profesor Jisman sebagai discussion-nya. Kita akan mendengarkan Pak Jisman, pandangannya seperti apa mengenai QE ini. Setelah Pak Jisman berbicara, nanti akan ada Pak Yuan kembali. Pak Yuan akan berbicara sebagai panelis. Seperti itu. Nah, tentunya acara ini public discussion. Tidak akan seru kalau tidak ada Q&A.
Q&A ini akan kita adakan di akhir acara. Jadi nanti Q&A bisa langsung ditulis di kolom chat, akan ada panitia yang akan mensortirnya kepada saya, dan nanti akan saya bacakan kepada baik ke Pak Gita, atau ke Prof. Jisman, ataupun ke Pak Iwan, seperti itu. Ya, sebelum dimulai, mohon sekali lagi untuk semua peserta webinar pagi ini, dipastikan bahwa speakernya di-mute, supaya tidak ada distorsi suara dari siapapun, dan kemudian let's enjoy, relax, karena ini materi yang luar biasa berat juga, jadi kalau misalkan kitanya semuanya terlalu serius, nantinya malah nggak bisa enjoy ya Pak Gita ya. Oke, gimana Pak Gita? Saya persilahkan Bapak untuk langsung mulai saja ya Pak ya. Oke, thanks Gita. Oke. Pertama-tama saya ingin mengucapkan banyak terima kasih, dan ini tentunya suatu kehormatan untuk bisa tampil di depan teman-teman dari Prastia Mulia, dan juga terima kasih kepada Pak Juan dan Pak Jisman atas undangan dan kehormatan yang diberikan. Mungkin kalau boleh ini bisa ditampilkan slides atau PowerPoint presentation yang sudah saya siapkan, supaya bisa dipandu diskusinya. Baik, silakan tolong panitia slide-nya Pak Gita ditampilkan, Mbak Nia. Pada intinya, pagi hari ini saya akan coba membawa diskusi ini dan memilah diskusi ini dalam 4 bagian. Yang pertama tentunya dari sisi kesehatan yang sudah telah terjadi krisis dengan skala yang luar biasa. Terus di bagian kedua saya akan membahas sedikit mengenai gimana dampak terhadap ekonomi secara global, regional, ataupun lokal. Dan ketiga tentunya kita beranjak ke kemungkinan solusi yang bisa atau perlu dipikirkan dengan segala keterbatasan yang kita lihat, apakah itu dari sisi moneter ataupun fiskal. Dan yang terakhir tentunya adalah gambaran atau ilustrasi mengenai gimana kita bisa melihat pasca COVID-19 ini. Lanjut. Kalau kita dari gambaran, silakan ke halaman berikutnya. Kita sudah melihat kurang lebih 4 juta manusia terdampak atau tertular oleh virus COVID-19 ini dalam hanya periode mungkin sekitar 5 bulan semenjak akhir November atau awal Desember tahun 2019, dan angka kematian juga sudah mencapai hampir 300.000 di seluruh dunia, dengan rata-rata mortality rate atau tingkat kematian atau persentase kematian itu kurang lebih 7%-an. Tapi tentunya ada variasi di beberapa negara. Kalau saya lihat itu yang paling rendah tentunya bisa termasuk negara-negara seperti Jerman yang hanya dilihat dengan rasio atau persentase kurang lebih 4%, tapi kalau yang paling tinggi itu negara-negara di Eropa Barat, yang bagian bawah termasuk Spanyol dan juga Prancis dan Italia, tapi juga ada Inggris di sebelah baratnya dengan angka kematian atau persentase kematian itu kurang lebih 13-14%. Amerika dan Tiongkok itu berkisar di kurang lebih 5-6%, di mana Indonesia itu mortality rate-nya dengan tingkat penularan kurang lebih 12.000, kematiannya itu hampir 1.000 dengan persentase kematian itu kurang lebih 7%-an. Nah, ini menunjukkan mungkin bukan hanya di titik mana mereka sudah terdampak, tapi di titik mana mereka juga sudah melakukan atau mengambil langkah-langkah untuk menanggulangi krisis kesehatan tersebut. Kalau kita lihat di halaman berikutnya, tentunya kurva di beberapa negara itu sudah cukup kelihatan menyejukkan. Lanjut ke halaman berikutnya. Mundur
kalau kita lihat tentunya di Tiongkok, di sini, ya halaman ini, di Tiongkok, di Taiwan, di Korea Selatan, bahkan di Inggris, Italia, Turki, dan Amerika, kita sudah melihat telah terjadinya perataan kurva, dan ini tentunya menunjukkan begitu banyak langkah-langkah yang mereka sudah ambil, termasuk testing, termasuk penyiapan ventilator, vitamin, rumah sakit, atau tempat tidur di rumah sakit, dan tentunya itu didampingi dengan kebijakan-kebijakan physical distancing atau lockdown di tingkat apakah itu kota, wilayah, ataupun provinsi, ataupun nasional. Ini sudah membuahkan, kalau menurut saya, skenario yang cukup menggiurkan atau menyejukkan, namun kita juga harus mewaspadai kemungkinan atau prospek terjadinya secondary outbreak atau relapse yang sudah diumumkan sebagai kemungkinan oleh banyak sekali ahli epidemiologi di beberapa negara. Kalau kita lihat di halaman berikutnya, tentunya di Amerika Serikat, New York itu mungkin telah menjadi perkecualian dengan kebijakan yang cukup sangat ketat untuk merumahkan banyak orang, di mana mereka sudah bisa menurunkan kurvanya jauh lebih turun atau rendah dibanding negara-negara bagian lainnya di Amerika Serikat, dan tentunya ini akan menjadi acuan untuk bukan hanya negara-negara bagian lainnya di Amerika Serikat, tapi acuan untuk negara-negara maju lainnya yang masih belum bisa mendatarkan kurva. Di halaman berikutnya sedikit mengenai Indonesia, kita melihat tentunya sudah lebih dari 12.000 manusia yang sudah terdampak dengan angka kematian kurang lebih 900 sampai 1.000 orang yang membuahkan mortality rate kurang lebih 7-8%. Tapi tentunya kita juga sudah mendengar pros dan cons mengenai apakah angka penularan itu sudah exhaustive atau sudah komprehensif. Mengingat banyaknya protokol COVID-19 yang sudah dilakukan di tempat pemakaman yang jauh lebih besar dibanding protokol COVID-19 yang tentunya digunakan di rumah sakit atau di tempat manapun terkait dengan kematian. Dan ini telah menjadi perdebatan, dan tentunya kita harus mengacu ke upaya testing yang selama ini dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Rasio testing yang sudah terjadi di Indonesia itu kurang lebih 490 tes per 1 juta manusia. Dan sayangnya tentunya angka tersebut masih jauh di bawah angka-angka yang sudah kita lihat di negara-negara tetangga, termasuk Singapura, yang sudah melakukan testing itu kurang lebih antara 10-15 ribu per 1 juta manusia, bahkan sudah lebih dari 20 ribu per 1 juta manusia, dan di Korea Selatan yang angkanya antara 10-15 ribu per 1 juta manusia. Lanjut. Nah, kita sudah melihat gimana krisis kesehatan ini sudah sangat berdampak terhadap bukan hanya kondisi fisik manusia, tapi juga angka kematian yang kita lihat cukup beberapa negara. Tapi sebelum saya beranjak ke pengupasan mengenai dampak terhadap ekonomi di beberapa negara, mungkin yang harus diketahui atau disadari adalah porsi APBN di beberapa negara itu sangat variabel. Kalau kita lihat di negara-negara maju termasuk Singapura, Korea Selatan, dan Amerika Serikat, itu APBN mereka terhadap PDB mereka masing-masing itu minimum 30%. Di mana di Indonesia itu porsi APBN terhadap PDB kita itu hanya kurang lebih 17%. Di mana di Malaysia itu porsi APBN-nya itu hampir 20%. Nah, itu menggambarkan dua hal. Satu tentunya porsi dunia usaha terhadap PDB di luar pemerintahan, dan juga sejauh mana proaktivitas yang kita harapkan
terhadap pemerintah untuk bisa menanggulangi atau bisa membantu dalam konteks penanggulangan COVID-19 ini. Karena tentunya dalam batas logika, satu-satunya aktor yang bisa diharapkan dalam konteks ekonomi itu hanyalah pemerintah, mengingat dunia usaha itu sudah sangat terbatas dikarenakan tentunya kebijakan lockdown oleh pemerintah atau lockdown yang diberlakukan oleh mungkin pemilik ataupun oleh karyawannya sendiri yang sangat khawatir terhadap kesehatannya masing-masing. Di halaman berikutnya kita bisa melihat porsi pemerintah atau proaktivitas pemerintah dalam konteks penanggulangan terhadap COVID-19. Ini kita bisa melihat negara yang paling sangat proaktif itu adalah Jerman dengan menggunakan kombinasi stimulus fiskal maupun moneter, tentunya dengan pemberian bantuan langsung terhadap siapapun yang sudah terdampak, tapi juga dilakukannya penangguhan atau deferral atau deferment, dan juga diberikannya likuifikasi duit dari bank sentralnya untuk kepentingan restrukturisasi utang ataupun untuk kepentingan pengambil atau pembelian surat utang di pasar, apakah itu surat utang yang dijual oleh pemerintah ataupun surat utang yang dijual oleh korporasi. Nah, ini di halaman berikutnya, dari sisi fiskal kita bisa melihat ada beberapa negara itu yang menggunakan kurang lebih 10% dari PDB untuk kepentingan stimulasi fiskalnya. Tentunya Indonesia itu dengan angka 405 triliun yang sudah diumumkan oleh pemerintah, itu hanya berkisar di 2,5% dari PDB untuk kepentingan stimulus fiskal yang menurut saya pribadi yang saya sudah sampaikan dalam beberapa cara itu masih sangat kurang dibanding bukan hanya kebutuhan seutuhnya di dunia atau di sektor real, tapi juga untuk kepentingan kita melakukan pemulihan secara struktural agar tidak terjadinya impairment secara permanen di sektor-sektor apapun di ekonomi kita. Di halaman berikutnya, kita bisa mengacu ke apa yang sudah terjadi di Amerika Serikat beberapa waktu yang lalu. Itu hampir setiap minggu angka pengangguran di Amerika Serikat itu meningkat dengan jumlah jutaan. Jadinya hampir setiap minggu saya memberikan kuliah umum, itu angka ini harus diupdate, dan angka efektif 3 hari yang lalu itu sudah mencapai 33 juta manusia di Amerika Serikat yang sudah nganggur, dan tentunya ini sangat dahsyat dibanding angka yang jauh lebih kecil di bulan Februari yang lalu. Jadinya angka atau tingkat pengangguran di Amerika Serikat itu sudah meningkat dari bulan Februari di level 3,3. Ya. Itu lagi masak nasi kuning di belakang. Mohon maaf ya Pak. Dan ini hanya dalam tempo 3 bulan saja, di mana kalau kita lihat di halaman berikutnya, itu tingkat pengangguran di Amerika Serikat selama the Great Depression itu memerlukan kurang lebih 3 tahun untuk meningkat dari 3-4% menuju 4% dari tahun 1929 sampai 1932. Di mana di Amerika Serikat ini kita sudah melihat melesatnya angka pengangguran hanya dalam waktu 3 bulan menuju 17%-an, dan ini mungkin bukan tidak mungkin untuk angka pengangguran di Amerika Serikat ini mencapai 25-30% hanya dalam beberapa bulan ke depan. Dan ini tentunya sangat beda dengan apa yang kita saksikan
selama The Great Depression di tahun 1929 sampai tahun 1932. Tentunya ulasan mengenai apa yang kita lihat dari sisi metrik-metrik ekonomi di Amerika Serikat, ini sebetulnya kepentingannya adalah untuk bisa meraba bagaimana nanti kita bisa mencari likuiditas di pasar internasional. Karena metrik-metrik terkait unemployment atau pengangguran di Amerika Serikat itu telah dan akan terus mempengaruhi cost of fund atau biaya pendanaan dalam tentunya denominasi dolar yang diperlukan oleh bukan hanya pasar Amerika Serikat tapi juga oleh pasar seluruh dunia. Ini ilustrasi mengenai komparasi apa yang sudah dilakukan beberapa negara. Jadinya dari sisi testing itu di Amerika Serikat mereka sudah melakukan 25.000 testing per 1 juta manusia, di mana di Korea Selatan mereka sudah melakukan 12.700 testing per 1 juta manusia, dan di Singapura mereka sudah melakukan 30.000 testing per 1 juta manusia, dan di Indonesia kita baru melakukan 490 tes per 1 juta manusia. Tentunya ini angka yang masih rendah sekali, dan saya rasa belum saatnya untuk kita bulan mengenai infleksi di mana kita bisa mencapai puncak penularan ataupun titik pemulihan. Jadinya saya masih berpendapat satu, tentunya angka testing sebesar 490 ini masih harus ditingkatkan ke minimum 5.000, idealnya di 10.000 per 1 juta manusia, dan tentunya ini juga menggambarkan skala kebutuhan dana yang cukup besar untuk kita bisa melakukan testing yang lebih besar, dan juga preparasi untuk urusan kesehatan yang masih banyak, termasuk pengadaan vitamin C, termasuk pengadaan ventilator, pengadaan tempat tidur rumah sakit, dan pengadaan pendidikan dan training untuk perawat dan dokter, agar kita bisa lebih tepat dan cepat menanggulangi COVID-19 ini sebagai isu kesehatan. Nah, dari sisi perekonomian, stimulasi yang sudah dilakukan beberapa negara tersebut itu sangat bervariasi. Di Amerika Serikat, mereka sudah merangkul 2 approach atau pendekatan fiskal itu dengan jumlah $2 triliun, dan tentunya pendekatan moneter, di mana mereka sudah melakukan pelonggaran kuantitatif lebih dari $2,5 triliun dalam waktu 1,5 bulan terakhir ini, dan itu dengan total 4,5 triliun yang sudah dilakukan hanya dalam waktu 1,5 bulan terakhir ini. Dan ini sudah kelihatan tentunya dampaknya dari sisi pemulihan di pasar modal, walaupun itu belum mencerminkan pemulihan di sektor real secara keseluruhan, tapi kita juga sudah melihat betapa beraninya atau proaktifnya The Fed atau Bank Sentral di Amerika Serikat itu melakukan pembelian bukan hanya instrumen utang dari pemerintah saja, tapi juga bahkan sampai ke high yield yang tentunya masih berperingkat investment grade, dan mereka juga sudah membeli atau melakukan pembelian instrumen utang yang diissue oleh pemerintah daerah, termasuk kota dan negara bagian. Di Korea Selatan, mereka juga sudah melakukan kombinasi stimulasi fiskal dan moneter. Dari sisi fiskal, hanya kurang lebih 3%. Di Singapura, mereka melakukan kurang lebih 12% dari PDB untuk dilakukannya stimulus fiskal. Di Indonesia tentunya masih hanya di sekitar 2,5% dari PDB untuk kepentingan stimulus fiskal. Di halaman berikutnya kita bisa melihat apa yang sudah dilakukan Amerika Serikat. Komposisi dari 2 triliun tersebut adalah $600 miliar itu untuk kepentingan individu atau bansos, dan yang kedua $500 miliar itu untuk kepentingan perusahaan-perusahaan besar, termasuk Boeing, termasuk perusahaan-perusahaan otomotif, dan juga termasuk perusahaan-perusahaan perbankan yang telah menunjukkan kebutuhan likuiditas.
Dan yang ketiga itu kurang lebih 400-an miliar dolar itu untuk kebutuhan UMKM yang sudah mulai disiram ke mereka semua di Amerika Serikat. Dan berikutnya kurang lebih 300 miliar dolar itu untuk kepentingan state and local governments atau municipal bonds. Dan yang terakhir adalah kurang lebih 200 miliar dolar itu untuk kepentingan public services, yang terutama adalah untuk kepentingan kesehatan, di mana mereka sudah bisa menunjukkan peningkatan testing itu sampai 35.000 per 1 juta manusia. Di halaman berikutnya, ini adalah stimulus yang sudah diumumkan oleh pemerintah, yang terdiri dari 110 triliun untuk jaring pengaman sosial, 150 untuk UMKM, 70 triliun untuk kepentingan pajak, insentif pajak untuk UMKM, dan 75 triliun untuk kepentingan kesehatan. Tapi kita juga mengetahui bahwa belum 100% dari 405 triliun ini tersiapkan, mengingat tekanan-tekanan terhadap APBN dan juga keterbatasan untuk bisa mengumpulkan pajak dalam kuartal 1 ini di tahun 2020, dan kurang lebih itu masih kurang 200-an triliun yang harus dikumpulkan untuk menuju ke 405 triliun. Dan dari sisi penyiraman juga ini belum optimal, khususnya dalam konteks UMKM dan juga dalam konteks kesehatan, yang sangat dibutuhkan untuk bisa menilai sejauh mana kita itu sudah siap menanggulangi krisis kesehatan yang terdampak oleh COVID-19 ini. Di halaman berikutnya, ini mungkin sebelumnya, oh ya, betul. Di halaman ini, kita bisa melihat pressure atau stres yang sudah terjadi di pasar modal, itu sampai hari ini itu kurang lebih berkisar antara 15-25% koreksi negatif terhadap seluruh pasar modal di negara-negara maju dan juga sebagian dari negara-negara berkembang. Dan kalau kita lihat tingkat koreksi atau skala koreksi di Amerika Serikat yang sudah menurun dari 30% di bulan lalu ke mungkin sekitar 15-20% di hari ini, itu lebih dikarenakan likuidifikasi yang sudah dilakukan oleh The Fed atau Bank Sentral di Amerika Serikat, yang banyak membantu dengan penciptaan likuiditas yang sangat dibutuhkan oleh pasar modal. Tapi sekali lagi saya ingin menggarisbawahi bahwa koreksi yang tidak sebesar apa yang semestinya sudah dan masih bisa terjadi ke depan, ini lebih dikarenakan likuidifikasi yang sudah dilakukan atau penyiraman duit yang sudah dilakukan oleh bank sentral masing-masing, dan ini juga tidak menggambarkan telah terjadinya pemulihan ekonomi di sektor real. Di halaman berikutnya kita bisa melihat tekanan-tekanan terhadap spread, itu di mana suku bunga yang sudah dikenakan untuk instrumen-instrumen utang, khususnya yang harus dikenakan ke negara-negara yang peringkatnya kurang bagus, ini sudah mulai meningkat. Dan juga kita melihat bahwasanya Treasury yield itu sudah menurun drastis dalam waktu mungkin 1,5 tahun terakhir. Ini mencerminkan flight to quality, di mana likuiditas yang semestinya banyak di dunia ini, mereka tuh sangat diskriminatif, karena mereka hanya mencari instrumen utang yang ratingnya itu bagus sekali, yaitu AAA, dan tentunya dipegang oleh pemerintah-pemerintah yang dianggap sebagai going concern yang sangat berkesinambungan. Oleh karena itu, begitu banyaknya likuiditas yang mencari instrumen-instrumen yang sangat berkualitas, sehingga insentif atau suku bunga yang harus ditawarkan oleh instrumen yang berkualitas itu semakin menurun, karena tidak diperlukan insentif atau suku bunga yang setinggi sebelumnya, sehingga kalau kita lihat Treasury untuk 10 tahun itu sudah menurun dari kurang lebih 2,5% di 1,5 tahun yang lalu menjadi 0,6%-an efektif mungkin 1 atau 2 hari yang lalu. Dan saya melihat ini flight to quality merupakan fenomena yang akan terus berkesinambungan,
mengingat kekhawatiran yang cukup pervasif atau cukup sistemik di mancanegara. Di halaman berikutnya, ini gambaran sedikit mengenai credit spread yang tadi saya sudah sampaikan. Khususnya yang paling rentan adalah sektor energi. Kita sudah melihat kompresi yang terjadi terhadap harga-harga komoditas-komoditas yang sangat rentan dengan konsumsi yang sudah collapse. Itu harga minyak sudah turun antara 10 sampai 20 dolar. Tentunya ini tercermin dalam credit spread yang semakin meningkat. Ibarat kata suku bunga atau biaya pendanaan untuk sektor-sektor tersebut itu sudah semakin meningkat dikarenakan viability dalam sektor tersebut yang sudah berkurang. Di halaman berikutnya, ini kalau kita lihat di Indonesia yang terdaftar di BPS itu adalah 130 juta tenaga kerja. Dan masing-masing dari 130 juta manusia tersebut itu diberikan atau memiliki atau punya pendapatan. Khususnya yang UMKM, itu total pendapatan mereka kalau kita menggunakan Universal Basic Income atau UMR, itu kurang lebih 324 triliun. Dan kita perlu sadari di sini bahwa 95% dari 130 juta manusia tersebut itu terkait dengan UMKM. Itu kurang lebih 120 sampai 125 juta. Dan ini termasuk ibu-ibu penjual kain di pasar, di pinggir jalan yang sudah tidak bisa mendapatkan pasok bahan baku, yang sudah tidak bisa menjual produknya dikarenakan PSBB, termasuk tukang cukur, termasuk penyanyi, termasuk pembaca puisi, termasuk olahragawan, termasuk siapapun yang sudah tidak berdaya dan tidak bisa diberdayakan lagi. Belum lagi pegawai atau pekerja yang berada di peternakan, belum lagi yang mereka bekerja di pabrik yang jumlahnya sudah sangat banyak sekali terdampak. Dan ini saya bisa asumsikan mungkin 30-40% dari angka 324 triliun rupiah per bulan ini sudah mulai sangat terdampak. Dan ini adalah likuiditas yang sangat dibutuhkan, dan saya dalam beberapa acara menyampaikan kalau kita benar-benar mau mengamankan atau memulihkan sektor yang paling rentan, yaitu UMKM, itu kita harus berpikir untuk gimana mereka bisa mendapat pendapatan selama kurang lebih 6 bulan ke depan. Dan kalau kita berasumsi 100 triliun yang sudah hilang kapasitas pendapatan, itu ya 100 triliun per bulan dikalikan 6, kebutuhan untuk supaya mereka itu bisa mendapatkan safety nets, itu ya kurang lebih 600 triliun, dan itu tentunya angka yang lebih tinggi daripada angka 405 triliun yang sudah diumumkan oleh pemerintah pusat. Di halaman berikutnya, ini mencerminkan kebutuhan sehari-hari untuk rata-rata manusia di Indonesia. Jadinya untuk setiap orang di Indonesia itu untuk bisa makan dan minum setiap hari atau setiap bulan itu kurang lebih 550.000. Dan untuk masing-masing rumah tangga untuk bisa hidup, hanya untuk bisa bayar listrik, bayar air, cuci makanan, cuci pakaian, dan segalanya, itu dibutuhkan Rp550.000 lagi, dan ini belum termasuk cicilan yang harus dibayar ke perbankan untuk pokok dan bunga. Dan ini berdasarkan angka kurang lebih 1,1 juta per manusia, kalau itu dikalikan 270 juta manusia, kebutuhan untuk setiap orang di Indonesia itu untuk bisa hidup sehari-hari itu per bulan kurang lebih 300-an triliun. Dan ini saya bisa pastikan sudah collapse, jadinya konsumsi di Indonesia ini sudah mulai terjadi insolvency to some extent, tentunya tidak secara keseluruhan, tapi mengingat tidak berdayanya banyak sekali manusia di Indonesia dan tidak bisa diberdayakannya banyak manusia di Indonesia. Oleh karena itu, kita harus memikirkan gimana untuk bisa memulihkan demand atau daya beli mereka selama beberapa bulan ke depan. Tentunya kalau ini tidak dilakukan, kita bisa menuju ke permanent impairment, di mana mereka nanti setelah 6 bulan, kalau tidak dikasih makan selama 6 bulan,
sudah sangat sulit untuk bisa diberdayakan di pabrik kayak di tempat cukur, tukang cukur kayak atau dimanapun yang mana masyarakat luas itu sangat membutuhkan dan juga perekonomian itu membutuhkan. Di halaman berikutnya ini menunjukkan progresi ini menunjukkan keterbatasan APBN kita. Tentunya kita menargetkan untuk dilakukannya pengeluaran atau penggelontoran kurang lebih 2.500 triliun di tahun 2020 dengan pendapatan kurang lebih 2.200 sampai 2.300. Tapi kita sudah melihat di kuartal 1 ini sudah terjadi stres terhadap APBN, di mana defisit anggaran ini sudah mencapai 70 sampai 80 triliun hanya untuk kuartal 1 saja. Dan tentunya kalau kita lihat peraihan untuk masing-masing item dari sisi pendapatan ini masih di bawah 25% dari target untuk tahun 2020, dan itu tentunya menunjukkan deselerasi pencapaian untuk ruang fiskal kita. Dan ini tentunya akan sangat mencerminkan keterbatasan ruang fiskal kita yang mana nanti kita harus mencari alternatif lain sebagai solusi pemulihan ekonomi secara keseluruhan. Di halaman berikutnya, ini kita melihat progresi pendapatan atau ruang fiskal kita semenjak tahun 2020. Kita bisa melihat cukup sangat positif menuju ke tahun 2018-2019 itu dikarenakan telah terjadinya tax amnesty, dan tentunya di tahun 2020 saya berpendapat target yang sudah ditentukan oleh pemerintah untuk pencapaian ruang fiskal itu hampir pasti tidak akan tercapai, mengingat telah terjadinya collapse terhadap demand dan juga disrupsi terhadap supply. Di halaman berikutnya kita bisa melihat secara tersirat ini keterbatasan likuiditas dari sisi moneter, mengingat kita sudah melihat secara sistematis itu SBI atau suku bunga untuk risk free rate kita itu sudah menurun dalam 20 tahun terakhir ke 4,5%. Bahkan prediksi saya akan ada penurunan dalam waktu dekat dari 4,5, apakah itu ke 4,25 atau ke 4%. Tapi ini masih diboncengi atau didampingi dengan pertumbuhan kredit yang menurut saya masih sangat suboptimal. Kalau kita lihat pertumbuhan kredit tahun 2019, itu hanya kurang lebih 6%, dan itu sangat tidak berkorelasi dengan kebutuhan atau peningkatan investasi yang diinginkan agar ekonomi kita bisa tumbuh. Apalagi konsumsi kita yang sangat robust. Dan secara dasar saya telah berkesimpulan bahwasanya keterbatasan fiskal itu nyata, dan juga keterbatasan moneter itu juga nyata, dan juga keterbatasan kita untuk mencari likuiditas bukan hanya di dalam negeri, tapi juga di luar negeri itu mulai terbatas, walaupun pemerintah itu luar biasa. 3 minggu yang lalu itu telah mencapai pengisuan global bond sebesar 4,3 miliar dolar dengan yield yang relatif itu sangat atraktif di kurang lebih 4,3%. Tapi saya melihat credit spread yang sudah mulai terjadi di pasar internasional ini sangat mengilustrasikan prospek peningkatan suku bunga dalam denominasi dolar dan mata uang asing, sehingga sulit sekali untuk kita bisa melakukan pendanaan lewat global bond dengan skala yang jauh lebih besar daripada 4,3 miliar dengan biaya yang serendah apa yang kita sudah capai 3 atau 4 minggu yang lalu. Di halaman berikutnya, ini tingkat pengangguran di Indonesia yang resmi diumumkan. Kita sudah melihat sudah beranjak dari 5,3% menuju kurang lebih 7,5%, dikarenakan peningkatan jumlah yang nganggur sebesar 2,8 juta dalam beberapa minggu terakhir ini. Tapi ini menurut saya belum se-exhaustive atau komprehensif seperti yang saya pikir, mengingat telah banyaknya manusia dirumahkan oleh employer-nya mereka,
tapi mereka masih dikategorikan employed, walaupun mereka sudah dirumahkan, dan banyak yang sudah tidak digaji, banyak yang hanya digaji 10-20% ataupun 40-50%. Kalau menurut saya kasus tersebut yang bisa dikategorikan underemployment atau employment itu sangat sudah bisa mempengaruhi tingkat pengangguran semestinya yang belum tercermin. Di halaman berikutnya, ini masih terkait dengan dampak terhadap ekonomi kita. Tadi saya sudah bicara mengenai sisi demand, dan saya ingin bicara mengenai sisi supply. Kalau bicara mengenai sisi supply, saya selalu melihat sisi atau perspektif dari perbankan, di mana neraca perbankan itu kurang lebih 8.000 triliun. Tapi dari 8.000 triliun itu, kurang lebih 6.000 triliun itu terkait dengan pinjaman yang telah diberikan kepada para debitur. Di sini dikasih lihat 5.600, tapi ini belum mark to market karena masih ada denominasi mata uang asing yang perlu di-mark ke market, di mana telah terjadi depresiasi rupiah terhadap mata uang asing. Jadi anggaplah kurang lebih 6.000 triliun dalam bentuk pinjaman yang sudah diberikan ke para debitur. Kita sudah melihat telah terjadinya stres terhadap beberapa sektor yang sangat rentan terhadap COVID-19 ini, termasuk UMKM. UMKM itu yang paling besar di neraca perbankan, kurang lebih 1.100 triliun, dan ini termasuk yang ultra mikro, yang pinjamannya itu 5 juta rupiah ke bawah, dan pengolahan kurang lebih 800 triliun, dan kalau kita lihat konstruksi dan real estate itu kurang lebih 1.000 triliun, dan transportasi itu lebih dari 200 triliun, food and beverage 63 triliun, belum lagi pariwisata itu kurang lebih 100-an triliun. Ini adalah sektor-sektor yang nyata telah terdampak oleh COVID-19, yang menurut saya itu sudah disampaikan aspirasi mereka untuk melakukan restrukturisasi kepada pimpinan perbankan. Sekarang mungkin kurang lebih 20-25% dari neraca perbankan itu sudah menyampaikan atau sudah butuh restrukturisasi, tapi mungkin masih malu atau belum berani menyampaikan kebutuhan restrukturisasi. Dan mengingat belum dilakukannya likuidifikasi yang nyata atau dengan skala yang besar, ini ada kemungkinan dalam waktu 2 atau 3 bulan ke depan, angka 25% tersebut itu akan beranjak ke 40% dari seluruh neraca perbankan atau neraca pinjaman di perbankan, itu kurang lebih akan mencapai 2.400 triliun rupiah, yaitu 40% dari 6.000 triliun, yang kemungkinan besar diperlukannya restrukturisasi agar supply side atau sisi pasok ini bisa tetap robust dan mereka tidak mengalami permanent impairment. Sekarang banyak dari mereka ini sudah mulai pincang. Tentunya kalau mereka pincang tidak dikasih tongkat, tidak dikasih obat, tidak dikasih vitamin, tidak dikasih band-aid, ini mereka akan bisa lumpuh dalam beberapa bulan ke depan. Dan ini sangat struktural karena kelumpuhan mereka itu akan sangat bisa mempengaruhi pemulihan kita di tahun 2021 dan berikutnya. Kalau itu tidak dilakukan, pencegahan impairment permanen, kita tentunya sudah bisa mengantisipasi apakah itu skenario BPPN kedua, ataupun skenario yang mana akan terjadi dilusi terhadap kue ekonomi kita, dan kontraksi itu sangat real saya rasa kalau supply side ini tidak ditangani dengan baik. Di halaman berikutnya, ini sedikit mengenai sisi perbankan yang terkait dengan likuiditasnya mereka, di mana mereka tuh under a normalized scenario bisa mendapatkan 830 triliun per tahun dari suku bunga, interest income yang didapatkan dari debitur yang ngutang, dan juga investasi mereka di securities dan segalanya yang juga harus membayar utang. Dan di sisi lainnya mereka harus membayar kurang lebih 430 triliun interest expense kepada para deposan. Tentunya ini yang sangat tidak bisa diabaikan karena deposan itu harus dihormati, tapi yang pasti sebagian dari 830 triliun yang semestinya itu didapatkan sebagai pendapatan interest income itu sudah mulai collapse, dan
kalau ini terjadi terus, itu akan sangat membuahkan skenario negatif interest margin di sektor perbankan, dan kalau perbankan itu mengalami negatif net interest margin, atau bunga yang harus dibayar kepada deposan itu lebih besar daripada bunga yang mereka semestinya atau yang mereka bisa dapat dari secara aktual dari para debitur, itu mereka akan kekurangan pendapatan dan mereka nggak akan bisa menggajikan dirinya mereka sendiri, apalagi membayar dividen ataupun pajak. Dan di halaman berikutnya kita bisa lihat ilustrasi secara singkat. Oh, sudah tidak ada lagi. Nah, ini mungkin mundur ke halaman sebelumnya tadi. Yang tadi. Bukan? Mundur. Nah, ini oke, yang ini kita bisa lihat kalau umpamanya 40-50% dari pinjaman yang ada di neraca perbankan yang sudah mengalami stres dan tidak bisa dibayar bunganya, apalagi pokoknya oleh para debitur, ini skenario net interest atau negatif net interest margin itu kurang lebih per bulannya 14 triliun. Jadinya kalau kita mau memikirkan sektor perbankan sebagai going concern, itu yang dibutuhkan dari sisi likuiditas untuk perbankan saja, bukan untuk debiturnya. Tapi ini kurang lebih 14 triliun per bulan, kalau itu dikalikan 6 kebutuhan kita untuk 6 bulan ke depan, itu kurang lebih 84 triliun. Dan ini merupakan, kalau menurut saya ini angka yang harus dipikirkan oleh kita semua, dan tentunya juga pemerintah, karena pemerintah lah yang merupakan satu-satunya aktor dalam perekonomian yang bisa lebih proaktif untuk membantu agar kita bisa terus lanjut sebagai going concern. Dan tentunya sangat tidak diinginkan krisis perbankan. Kalau terjadi krisis perbankan, ini sangat bisa mempengaruhi mood ataupun sentimen yang ada di sektor real. Lanjut. Ini adalah, jadinya saya ingin merangkum keterbatasan fiskal kita yang sudah nyata, di mana walaupun kita melihat peningkatan ruang fiskal selama 20 tahun terakhir, sudah melipat ganda kurang lebih 5 kali ruang fiskal kita dalam 20 tahun, tapi kita juga melihat keterbatasan ruang fiskal kita di tahun 2019, apalagi di kuartal 1 di tahun 2020, dan juga keterbatasan untuk pemerintah pusat itu untuk meminjam, apakah itu dari dalam negeri ataupun dari luar negeri, dan itu didampingi dengan kebutuhan yang menurut saya itu sangat besar sekali, mengingat kalau kita ingin memikirkan teman-teman UMKM kita yang jumlahnya itu puluhan juta, yang memerlukan kurang lebih 100 triliun rupiah per bulan untuk mereka bisa hidup, itu saja sudah 600 triliun, jadinya saya nggak melihat adanya solusi fiskal yang mencukupi. Saya tetap berpendapat bahwasanya 405 triliun itu untuk kepentingan stimulasi terhadap UMKM, untuk jaring pengaman sosial, dan untuk kesehatan, itu sangat tidak cukup, mengingat testing yang masih sangat minim di 490 per 1 juta manusia, mengingat banyak sekali kebutuhan yang harus diberikan kepada teman-teman UMKM kita. Ini sebelum bicara mengenai korporasi yang besar. Hanya untuk UMKM saja ini kebutuhannya sudah jauh lebih besar daripada 405 triliun. Dan dari sisi moneter, mengingat bahwasanya pinjaman kredit itu hanya meningkat 6% tahun lalu, apalagi di kuartal 1 ini di tahun 2020 yang tidak meningkat dengan tingkatan yang kita lihat di tahun 2019, dan walaupun suku bunga udah turun secara sistematis, saya melihat tidak ada solusi lain kecuali untuk memikirkan pelonggaran kuantitatif, dan pelonggaran kuantitatif ini sebetulnya adalah ideologi atau ajaran yang saya secara pribadi tidak suka dan tidak diajarkan ke kita sebagai norma yang harus kita rangkul atau peluk selama ini. Tapi ini merupakan skenario yang sangat tidak terdahulukan atau unprecedented,
dan kita sudah melihat bahwasannya beberapa negara maju sudah melakukan pelonggaran kuantitatif, termasuk Amerika Serikat, termasuk Eropa atau Uni Eropa atau ECB, termasuk Bank of England atau Inggris, termasuk Bank of Japan, termasuk Tiongkok, itu mereka sudah melakukan dalam waktu 12 tahun terakhir dengan jumlah lebih dari 22 triliun dolar. Tentunya perdebatan mengenai pelonggaran quantitative easing ini, pelonggaran kuantitatif ini sangat kental, mengingat kita telah melihat terjadinya moral hazard di Amerika Serikat, di mana perbedaan atau separasi antara Main Street dengan Wall Street ini sudah terjadi karena duit yang dilikuifikasi oleh The Fed itu tidak semestinya 100% itu rembes ke Main Street atau sektor real yang sangat membutuhkan, tapi ini pada umumnya duitnya ini hanya rembes ke Wall Street yang sangat elitis dan duit itu tidak trickle down secara keseluruhan. Dan ini beberapa kali saya sudah sampaikan, ini adalah risiko yang cukup real, tapi tentunya bisa dimitigasi dengan kenyataan dan kebutuhan bahwasanya yang sangat membutuhkan di Indonesia ini adalah UMKM, dan tentunya yang harus dipikirkan adalah pipanisasi, pipa-pipa mana saja yang harus disiram agar pipa-pipa tersebut itu sangat tepat sasaran dan cepat. Dan tentunya pelonggaran kuantitatif ini bukan hanya out of the box, tapi kalau menurut saya merupakan alternatif yang satu-satunya perlu dipertimbangkan oleh kita semua atau oleh pemerintah. Nah, tentunya skenarionya untuk supaya bisa ditentukan pipanisasi yang tepat dan cepat, itu yang paling logis adalah dilakukan penyiraman ke Kementerian Keuangan dari Bank Indonesia, di mana dilakukan pengisuan bond, apakah itu dengan SUN atau SBN atau recovery bond, apapun lah. Tentunya pendanaan tersebut bisa dipertanggungjawabkan oleh Kementerian Keuangan dengan dilakukannya penyiraman ke bawah tentunya ke UMKM yang sangat membutuhkan dalam bentuk bansos atau BLT atau apapun, dan ini juga bisa disalurkan untuk kepentingan peningkatan infrastruktur kesehatan, dan juga ini bisa disalurkan ke bank-bank tertentu yang bisa mewakili kepentingan pemerintah dan kita semua untuk bisa melakukan penyiraman ke bawah ke sektor-sektor yang sangat membutuhkan. Jadinya secara keseluruhan saya beberapa kali sudah menyampaikan kalau kita pilah di sisi demand atau kebutuhan itu bisa mencapai 1.000 sampai 1.600 triliun, yang terdiri dari 400 triliun untuk kepentingan kesehatan, agar kita bisa meningkatkan testing dari 490 per 1 juta ke 5.000 sampai ke 10.000 per 1 juta, dan kita membutuhkan kurang lebih 600 triliun untuk bisa terus menghidupkan para UMKM yang sudah sangat tidak berdaya dan sudah sangat tidak bisa diberdayakan, agar mereka bisa hidup selama 6 bulan ke depan, dan juga beberapa ratus antara 100 sampai 600 triliun tambahan untuk bisa dilakukannya restrukturisasi terhadap UMKM. Mengingat UMKM itu neraca di perbankan itu kurang lebih 1.100 triliun, dan saya mengetahui bahwa sebagian besar dari jumlah tersebut sudah mengalami stres dan sudah sangat membutuhkan restrukturisasi, dan ini adalah hal yang perlu dilakukan. Dan tentunya restrukturisasi itu bukan semata hanya untuk dilakukannya pendauran ulang fasilitas yang sudah pre-existing, tapi itu juga harus dilakukan dengan rekalibrasi terms and conditions, apakah itu dengan suku bunga yang lebih murah atau lebih rendah, dan juga dengan penambahan modal kerja agar mereka tetap bisa menghidupkan diri mereka masing-masing. Dan tentunya di luar sisi demand, di sisi supply, saya beberapa kali juga menyampaikan ini sektor-sektor yang rentan, termasuk pengolahan, termasuk konstruksi, termasuk pariwisata, termasuk transportasi, ini sangat membutuhkan bantuan, bukan hanya dalam konteks restrukturisasi, tapi agar mereka juga bisa mendapatkan modal kerja, agar mereka bisa tetap hidup, dan kalau mereka bisa hidup secara
konvensional saja, tanpa dilakukannya augmentasi gaya hidup, itu sangat bisa memelihara kapasitas mereka untuk bisa memproduksi di kemudian hari. Dan tentunya kalau itu tidak dilakukan, kapasitas produksi tersebut akan menurun, dan tentunya penurunan kapasitas produksi itu akan sangat mempengaruhi aggregate demand, yang sangat bisa mempengaruhi skala perekonomian kita ke depan. Jadinya itu adalah kemungkinan solusi yang saya bisa tampilkan ke Bapak dan Ibu yang saya sangat hormati di pagi hari ini. Dan tentunya saya sudah bicara mengenai krisis kesehatan yang secara unprecedented. Saya sudah bicara mengenai krisis ekonomi yang sangat secara unprecedented. Dan saya sudah bicara mengenai gimana kita mungkin bisa memikirkan pencarian likuiditas yang sangat dibutuhkan dengan skala yang jauh lebih besar daripada apa yang bisa disajikan oleh ruang fiskal kita ataupun ruang moneter kita. Dan tentunya berikutnya saya ingin mengilustrasikan skenario pasca COVID-19. Kalau kita lihat di halaman berikutnya, COVID-19 ini sudah sangat non-diskriminatif. Dia tidak melihat kekayaan orang, dia tidak melihat kekuatan fisik orang, dia tidak melihat geografi orang, dia tidak melihat ras orang, dia tidak melihat apakah dia kenalannya siapa dan segalanya. Kita dalam mungkin derajat kebebasan atau 2 derajat kebebasan sudah mengalami kematian. Apakah itu saudara kita langsung, atau teman kita langsung, atau koleha kita langsung, atau temannya koleha, atau temannya teman, atau kolehanya teman, atau bahkan saudaranya teman, atau saudaranya koleha, dalam beberapa bulan terakhir ini, dan ini sangat non-diskriminatif. Dan saya rasa ini merupakan, ini nadanya agak sedikit utopian, tapi ini merupakan skenario yang sangat bisa meratakan dan mengekualisasi kemanusiaan. Dan tentunya dengan prospek terjadinya ekualisasi kemanusiaan, saya melihat adanya kesempatan emas untuk kita bisa menurunkan kesenjangan, kesempatan emas untuk kita bisa menurunkan polaritas, untuk bisa menurunkan ketidaksamaan. Dan saya rasa ini agak berbeda dengan pandangan-pandangan para ekonom atau para ahli sosiologi atau antropologi yang berpikir bahwasannya dengan krisis COVID-19 ini justru akan lebih terjadinya peningkatan kesenjangan, dikarenakan yang diuntungkan justru adalah mereka yang ada di atas dibanding mereka yang ada di tengah ataupun di bawah. Tapi saya melihatnya agak beda, karena tentunya ini terkait dengan kebijakan yang harus atau akan diambil oleh pemerintah. Apabila itu tepat dan cepat, khususnya terkait dengan UMKM, ini sangat bisa mengekualisasi kemanusiaan, di mana di pasca COVID-19 ini saya melihat komunitas itu akan lebih non-komunal, akan lebih non-fisikal, dan akan lebih virtual atau lebih digital. Dan tentunya akan terjadi atau kemungkinan terjadi penurunan kesenjangan, dan tentunya akan terjadi peningkatan terhadap kepekaan kita terhadap lingkungan, dan tentunya akan terjadi kepekaan kita terhadap kesehatan, dan akan terjadi peningkatan terhadap kepekaan kita terhadap true leadership dibanding likership. Dan kita juga akan melihat beberapa geseran terhadap bisnis model yang selama ini kita pikir itu laku atau keren. Dan tentunya rantai pasok itu akan lebih terdiversifikasi. Kita selama ini sudah merasakan dalam 3 bulan terakhir ketergantungan kita terhadap 1 atau 2 titik yang memproduksi segalanya, barang dan jasa, itu justru membuahkan korban lebih daripada benefit atau berkah. Dan tentunya kebijakan sudah mulai diambil oleh beberapa negara maju, dan kemungkinan besar akan diambil juga oleh negara-negara berkembang untuk melakukan diversifikasi supply chain, sehingga pengadaan barang dan jasa itu lebih terdistribusi, sehingga supply chain itu saya rasa akan berubah coraknya.
tentunya kita harus waspada dan peka terhadap kemungkinan terjadinya penurunan daya beli secara struktural, karena kita lebih hati-hati sekarang. Kita menyadari bahwa dengan tinggal di rumah kita bisa lebih efisien daripada sebelum-sebelumnya, dan mungkin prospek untuk ke kantor itu tidak setinggi seperti yang dulu, dan itu akan mempengaruhi bisnis model commercial real estate, dan tentunya akan mempengaruhi bisnis model yang terkait dengan communal gathering, apakah itu di restoran, apakah itu di stadion, apakah itu di masjid, apakah itu di gereja, apakah itu di manapun yang sifatnya selama ini komunal, dan apapun yang peripheral atau integral terhadap communal behavior, itu menurut saya bisnisnya atau corak bisnisnya itu akan terpengaruh atau terkoreksi secara negatif, dan itu saya rasa akan menciutkan aggregate demand minimum untuk 1, 2, atau 3 tahun ke depan. Sebelum kita bisa melihat adanya vaksinasi yang sangat efektif. Dan tentunya bisnis airline, bisnis transportasi darat, laut, dan udara itu akan sangat terpengaruh. Saya melihat risiko yang lebih tinggi terkait dengan low-cost airline, di mana kita akan lebih waspada untuk duduk berjejel-jejel dengan orang lain di kiri, kanan, depan, atau belakang, dan itu tentunya akan sangat mempengaruhi dinamika pengukuran bisnis oleh siapapun yang ada di bisnis model transportasi darat, laut, ataupun udara. Dan saya rasa digitalisasi ini akan sangat meningkat, dan kita sudah melihat dalam 2-3 bulan terakhir ini yang diberkahi adalah mereka-mereka yang bisa membantu manusia untuk melakukan telekomunikasi, untuk bisa melakukan teletransaksi, untuk bisa melakukan telemeditasi, untuk bisa melakukan tele apapun, teleaktivitas, dan itu saya rasa adalah sektor-sektor yang akan diberkahi ke depan. Lanjut. Ini kita bisa melihat di halaman berikutnya. Dari sisi bilateralisasi yang semakin meningkat dibanding multilateralisasi, kita melihat jatuhnya atau runtuhnya negosiasi untuk Trans-Pacific Partnership karena begitu semakin terpolarisasinya percakapan antar negara. Saya melihat ini justru akan berubah dalam waktu dekat karena telah atau akan terjadinya equalisasi kemanusiaan. Jadi negosiasi satu sama lain itu semestinya sudah tidak se-win-lose seperti sebelum-sebelumnya, dan itu negosiasi akan lebih diwarnai dengan the power with dibanding the power over. Dan ini merupakan BATNA yang terbaru atau Best Alternative to Negotiated Agreement, yang diwarnai dengan kesenjangan yang lebih rendah, diwarnai dengan polarisasi yang lebih rendah, diversifikasi model ekonomi yang lebih tinggi, dan juga tentunya sentralitas yang lebih tinggi dibanding masyarakat luas yang lebih banyak di sayap kiri ataupun di sayap kanan yang kita lihat selama ini. Akhir kata, kalau kita lihat di halaman terakhir, perekonomian Indonesia diprediksi tentunya oleh IMF ini di tahun ini akan turun kurang lebih 3%, tapi akan tumbuh bisa mencapai 8%. Saya masih kurang sependapat dengan prediksi-prediksi tersebut. Ini sangat tergantung, prediksi tersebut atau prediksi kita semua ini sangat tergantung kecepatan dan ketepatan terkait stimulasi yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Saya melihat pertumbuhan ekonomi di kuartal 1 yang sudah diumumkan kurang lebih 2,97%, itu sudah konsisten dengan prediksi saya sebelum-sebelumnya yang saya sudah sampaikan dalam dunia akademis di awal bulan Februari. Ini lebih dikarenakan terjadinya atau tergerusnya aktivitas ekonomi di bulan Maret, dan itu sudah mulai dirasakan di mungkin minggu pertama atau minggu kedua bulan Maret di tahun 2020, walaupun normalisasi masih kita lihat di bulan Januari dan Februari. Jadinya kalau umpamanya kita melihat pertumbuhan ekonomi hanya 2,97% di kuartal 1 di tahun 2020, dengan catatan anggaplah di Januari, Februari itu masih tumbuh kurang lebih 4,5 sampai 5% per bulannya, year on year,
itu bisa disimpulkan itu di bulan Maret itu negatifnya mungkin bisa mencapai 2%-an. Dan saya melihat di kuartal 2 itu kontraksi ekonomi pasti akan terjadi, mungkin kurang lebih antara -3 sampai -5%. Dan mengingat hanya 2,97% di kuartal 1 pertumbuhannya, dan mengingat kemungkinan terjadinya kontraksi sebesar 3 sampai 5% di kuartal 2, dan saya masih berpendapat di kuartal 3 itu masih akan terjadi kontraksi, mungkin -1 atau sampai -2%. Jadinya kemungkinan besar ekonomi kita di tahun 2020 itu hanya akan mencapai mungkin 0%, mungkin maksimum bisa antara 0 sampai 1%. Nah, ini dengan catatan stimulasi yang diumumkan itu diaktualisasikan dalam waktu dekat. Dan so far saya belum melihat telah dilakukannya penggelontoran yang cepat, secara masif ataupun cepat untuk kepentingan kesehatan, apalagi untuk kepentingan UMKM. Nah, kalau mengingat atau melihat kenyataan seperti itu, saya melihat justru kemungkinan terjadinya pemulihan secara struktural bukan hanya di tahun 2020, tapi di tahun 2021 itu akan semakin sulit. Jadinya sekali lagi saya ingin menggarisbawahi, ya kalau memang kita begini-begini aja, kita harus mengantisipasi mungkin krisis yang akan dialami bukan hanya di sisi demand, tapi di sisi supply, dan itu tentunya sedikit bergesekan dengan sektor perbankan. Dan satu-satunya jalan untuk kita bisa mengobati collapse terhadap atau insolvency terhadap demand dan kemungkinan insolvency terhadap supply side atau perbankan itu adalah dilakukannya penyiraman atau likuidifikasi secara signifikan, dan itu mau nggak mau kita harus berani mempertimbangkan quantitative easing atau pelonggaran kuantitatif yang semestinya sudah diperkenankan oleh Perpu 1 tahun 2020. Tentunya itu juga semangat-semangatnya sudah tertanam dalam Perpu, di mana bisa dilakukannya pendanaan lewat pasar perdana, di mana Kementerian Keuangan bisa mengeluarkan bond di pasar perdana yang bisa diserap secara keseluruhan untuk kepentingan below the line oleh Bank Indonesia. Tapi kita sampai hari ini belum melihat adanya langkah-langkah konkret menuju ke arah situ, tapi saya tetap berharap untuk itu tetap dipertimbangkan mengingat kedahsyatan prospek koreksi negatif yang sudah dan akan terus terjadi terhadap ekonomi kita secara keseluruhan. Itu saja uraian saya mengenai pelonggaran kuantitatif. Terima kasih. Terima kasih Pak Gita, terima kasih sekali atas penjelasannya. Dari awal sampai akhir ini sangat related banget ya, terutama peserta webinar kita itu banyak sekali pengusaha juga ada dari berbagai sektor. Dan apa yang dijabarin sama Pak Gita tadi, dari awal sampai akhir itu kayaknya, ya saya pribadi merasakan juga, perusahaan semuanya merasakan Pak. Dan saya juga bisa lihat dari chat, sudah banyak yang ingin bertanya. Bagi peserta webinar, monggo silahkan tulis saja pertanyaannya. Tetapi karena memang kita membahasnya tentang QE, kalau bisa pertanyaannya bagaimana kalau lebih mengarahnya juga ke QE ini ya Pak Gita ya, setuju ya Pak ya? Jadi kita juga bisa nanti setelah webinar ini, setidaknya kita tahu bahwa ada way out terbaik apalagi nih buat ekonomi kita. Gitu ya Pak ya? Setuju ya pertanyaannya seputar QE yang akan kita bahas nanti ya? Setuju. Baik, setuju ya. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Gita. Sekarang kita akan beralih Pak. Kita akan mendengarkan Pak Profesor Jisman selaku discussant. Dan